Siapa di sini yang paling banyak masalah? Coba tunjuk tangan. Hah? Siapa di sini yang nggak ada masalah? Coba tunjuk tangan. Apanya mau kalian? Saya ulangi. Siapa di sini yang paling banyak masalah? Tunjuk tangan. Ibu itu. Memang nampak dari wajah ibu banyak masalah ibu memang. Udah kelihatan bu. Begini bu. Kadang-kadang suami itu memang memuakkan. Udah banyak-banyak istighfar. Gini. Jangan sok-sok banyak masalah. Saya ulangi ya, jangan sok banyak. Orang yang banyak masalah aja nggak pernah mempermasalahkan. Awak masalah awak sikit sok paten kali. Tahu nggak penyakit yang paling ngeri di muka bumi ini? Siapa yang tahu? Penyakit yang paling mengerikan di muka bumi ini adalah suntuk. Apa itu suntuk? Ayo. Siapa yang tahu definisi suntuk? Suntuk itu suka membuat orang lain suntuk. Itulah ciri-ciri orang suntuk. Tadi awak nggak ada masalah, begitu bercakap awak sama dia, jadi bermasalah hidup awak. Ada di sini yang model gitu nggak? Gini, Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak ada yang tidak ada masalah. Kalau masalah kita nggak ada, berarti kita sudah dekat mau mati. Siapa di sini ada rencana dalam waktu dekat? Nggak ada toh? Nggak ada. Kalau nggak ada, maka pertahankanlah masalah. Ya Allah, biarkanlah masalah ini begini-begini aja dalam diri saya. Serius. Karena dua syarat besar orang hidup. Satu, orang hidup itu ada rezeki. Dua, orang hidup itu punya masalah. Masalah itu konteksnya ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia sudah mengatakan kami beriman kepada Engkau ya Allah, lalu dia tidak diuji? Ujian itu banyak. Yang paling mengerikan itu kalau awak udah nengok muka awak seperti ujian. Ada orang berkaca Ustaz, begitu ditengoknya mukanya pening kepalanya. Gawat kawan. Bapak Ibu, begini. Jadi orang jangan pelit. Gini ya. Siapa di sini yang mau sembako gratis? Coba tunjuk tangan. Apanya yang kalian bilang? Mau nggak sembako gratis? Duit gratis? Rumah gratis? Mau semua? Pahala gratis? Udah mulai kurang separuh. Gini ya. Ini kita mulai dari sini dulu. Nanti kalau cerita Nabi 10 menit aja itu. Ini kita bangun dulu pemahaman kita. Betapa ngerinya kalau kita sudah mendapati kematian. Ada yang udah pernah mati di sini belum? Belum kan? Makanya kita nggak ada yang berpengalaman. Tapi Al-Quran mengcapture, men-screenshot, menggambarkan kematian itu. Ya, sampai-sampai orang yang mati itu kepengen hidup lagi. Ya, apa itu? As-Sajdah ayat 13 ya, 12 ya. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sambung. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Itu ngeri kali loh. Kata Allah, orang yang mati itu kalau ditunjuk amalnya kepada dirinya, tunduk dia punya kepala. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Takut, nggak percaya diri dia. Waktu makan di dunia, congoknya nauzubillah min dzalik. Tapi bersedekah nggak ada congok-congoknya. Itu yang saya katakan tadi. Ya, sembako gratis mau, duit gratis mau, semua yang gratis mau, dikasih amal gratis enggak mau. Kenapa? Kenapa manusia lebih suka makan gratis daripada beramal gratis? Karena makan hasilnya langsung. Bayangkan kalau makannya hari ini kenyangnya 1 bulan lagi. Banyak orang yang enceng makan. Tahu enceng? Apa enceng? Kalau main alip brondo, asih awak aja yang jaga, lama-lama enceng lah. Namanya locak, ya kan? Locak, tahu locak apa? Udah dikompromikan orang itu, awak aja yang jaga, ya kan? Apa nggak pening kepala? Bapak Ibu, kata Allah, udah ditunjuk you punya amal, nggak berani percaya diri. Nakisuru ushim inda rabbihim. Lalu dia bilang,
Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah, saya sudah lihat, saya sudah dengar. Ternyata mempertanggungjawabkan amal itu payah juga rupanya. Farji'na na'mal solihan. Kalaulah boleh, hidupkanlah kami lagi ke muka bumi. Maka kami berjanji akan beli Pajero. Betul nggak? Betul nggak? Apa yang betul? Kami beramal soleh. Hei ibu-ibu, memang ada model orang sukanya ngangek-ngangek nyawa. Tahu nggak? Tahu nggak? Sombong-sombong kali mama Marihat ini. Ada orang kerjanya ngangek-ngangek nyawa. Kerjawa adalah jangan nangek. Ada model orang kalau dia kereta baru, ditawafkannya kereta itu di depan rumah awak. 7 keliling dia, main geber pula tuh. Suka awak panggil lah, kereta baru ya om? Hehehe, iya. Baru berhenti dia tawaf, bayangkan itu. Pertanyaannya aneh nggak? Jangan bilang nggak aneh. Berapa banyak orang jantungan nengok tetangganya beli kulkas baru? Wah, langsung dia periksa darah setelah ditengok tetangganya beli kereta baru. Kenapa? Nggak siap nengok hidup orang lain. Hati-hati. Bu, gini ya, Bapak Ibu. Coba tengok dulu orang di samping kalian. Coba tengok. Samping kanannya masing-masing. Coba tengok. Udah? Mana lebih banyak masalahnya, ibu atau dia? Hah? Kalau sama-sama salaman. Yang kedua, mana lebih banyak rezeki ibu atau rezeki yang di samping ibu? Hati-hati, hati-hati, jangan salah mendefinisikan hidup. Ya, siapa di sini yang ada rencana beli helikopter bulan depan? Hah? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Masa zaman sekarang nggak punya helikopter? Lucu dong. Siapa di sini ada rencana mau beli helikopter? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Nggak tahu di mana parkirnya Ustadz. Pajaknya mahal Ustadz. Belum lagi harganya, belum lagi minyak yoyong lah kepalaku. Udahlah Ustadz, diam aja lah Ustadz. Pening pula aku dengarnya. Kalau ibu-ibu belum punya keinginan beli helikopter, udah paten itu. Karena banyak orang sekarang yang kepengen beli helikopter, oyong kepalanya mau parkir di mana? Ibu-ibu, bapak-bapak nggak sempat berpikir mau beli helikopter. Enak nggak hidup kita? Enak. Belum paham kan? Nggak apa-apa. Pertahankan ketidakpahaman itu. Ya. Saya lanjut. Ini saya kasih saran sama kita semua. Mau nggak saya kasih saran? Mau. Dengar makanya. Walaupun sambil ngunyah dengarlah. Nggak apa-apa. Aku nggak angek kok. Mainkan aja. Ya. Kalau Bapak Ibu belum punya mobil Alphard, tahu mobil Alphard? Tahu mobil Alphard ya? Kalau Bapak Ibu belum punya mobil Alphard, saran saya nggak usah bayar pajak mobil Alphard. Mahal pajaknya Pak. 10 sampai 15 juta. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Kalau belum punya mobil Alphard nggak usah bayar pajak mobil Alphard. Sepakat nggak? Alhamdulillah saya senang. Jarang-jarang orang sepakat dengan saran saya. Kalau cuma punya kereta Mio, bayar pajak kereta Mio aja. Udah dami-dami lah kita. Oke? Oke. Belum paham juga kan? Pertahankan ketidakpahaman itu. Bapak Ibu, yang tidak kita punya, tidak akan pernah jadi masalah dalam hidup kita. Itu fatsunnya. Jadi nggak usah aneh. Kalau Bapak Ibu nggak punya Alphard, Bapak Ibu nggak usah beli ban mobil Alphard, nggak usah. Sayang, untuk apa mobilnya nggak ada kok bannya ada. Paham nggak? Jadi nggak usah aneh. Karena hidup kita ini diukur dari kemampuan kita menjalani hidup. Ini sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak diam ya. Mana lebih cantik? Pesek atau mancung? Hei, jawablah. Kalau nggak kalian jawab, pulang aku nih. Mana lebih cantik, pesek atau mancung? Apa yang kalian bilang? Pesek atau mancung? Coba bayangkan, Ustadz Tumangger. Orang pesek aja bilang yang cantik mancung. Betapa diskriminatifnya dia sama dirinya sendiri.
Kenapa kufur kali kalian sama diri kalian? Wahai orang pesek, cantik nggak kalian? Bagus, agak terpaksa aku tengok cara bilangnya, apa-apa lah ya. Wahai orang pesek yang merasa cantik, kalau nanti kalian punya anak atau cucu, maunya pesek atau mancung? Diskriminatif lagi, coba. Berat, Pak, berat. Bagusnya kalian itu buat organisasi perpesekan di Indonesia untuk mengakomodir semua masalah-masalah orang pesek di muka bumi ini. Tahu nggak? Setahu saya, kayak manapun model hidung, semuanya bisa bernafas. Syukuri bernafasnya, lupakan pesek atau mancungnya. Sepakat? Bagus, jangan kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Mana lebih cantik, langsing atau gemuk? Ayo. Berapa banyak mama-mama zaman sekarang begitu dibilang kok makin gendut kau, stres ya. Langsung cari obat di blibli.com. Ya. Obat pelangsing tubuh dalam waktu 18 detik. Mau gendut, mau kurus, yang penting makan. Bayangkan kalau kita nggak bisa, udah slow aja. Yang membuat hidup ini capek adalah kita nggak pernah slow karena orang nggak slow. Orang mana pernah slow nengok awak. Tapi awak harus slow aja. Ya kan? Ada orang jam baru. Ketika dia punya jam baru, goyang aja tangan. Gimana? Iya. Udah kayak mana sekarang keadaan? Kenapa bang? Kolesterol naik ya? Enggak. Jadi kenapa? Jam baru ya? Ih lama kali sadarnya. Ya Allah, berat kali ya. Berapa ini? Coba lah kau tebak. Berapa? 250. Ih sepele kali kok. 4 juta nih. Misalnya. Aneh nggak? Bilang sama dia, bang, walaupun jam abang 11 miliar, ada Wak Ron. Jangan 11 miliar ya, nanti di kumpulan nih. Walaupun jam abang mahal, setahu saya jam itu cuma menunjukkan waktu. Aduh bang, kasihan kali aku nengok abang. Kok semahal itu jam abang? Berani nggak ngomong kayak gitu? Yang membuat hidup ini oleng adalah tidak seimbang selera kita dengan kemampuan kita. Cuma itu doang. Gak ada yang lain. Makanya berhentilah jadi orang ange. Kalau di Inggris kan anje. Paham? Inilah intinya. Kalau orang pandai menikmati hidupnya, selesai nih urusan hidup. Saya di hidang air putih. Ya. Mana lebih enak, air putih atau jus pokat? Putih. Kalau di rumah nggak dibawa jus pokat, capek lo aku bang minum air putih aja bang. Nggak pernah lo kalau aku bawa jus bang. Entahlah ya bang. Mana lebih enak, jus pokat atau air putih? Bagus. Mana yang jawab tadi? Saya doakan bapak masuk surga pak. Kalau bisa cepat. Baik. Bapak itu betul aja jawabannya dari tadi. Heran aku. Ya, suntuk tadi betul ya. Nanti goceng ya Pak abis ini. Nah, jumpai aku Pak. Ya. Kalau kita merasa remeh dengan air putih ini, maka gagal kita menikmati air putih ini. Tahu nggak kegagalan manusia menikmati rezekinya? Tidak pandai mengekspresikan rasa syukur. Mulut bilang syukur, wajah nggak kelihatan syukur. Ada orang bilang, ini bang ya, iya makasih ya. Mukanya jelek kali. Nggak sorwa. Hati-hati Pak. Bagaimana cara saya mensyukuri air putih ini? Kerja saya adalah, begitu yang dihidang air putih, dan jus pokat nggak ada, dan jus-jus lainnya nggak ada, maka kerja saya adalah melupakan di kepala saya bahwa minuman yang lain nggak ada, supaya saya fokus minum. Iya, itu kerja kita sekarang Bu. Mana lebih enak, rumah besar atau rumah kecil?
Nah, langsung kecil, lenceng aja lah ceramah nih ya. Besalahan jawaban kalian tengok. Lalu dia bilang, bang capek loh aku bang jadi bini kau bang, entahlah ya bang, rumah kita kecil, entahlah. Nggak usah, nikmatilah rumah kecil itu. Bagaimana cara menikmati rumah kecil? Jangan anggap ada rumah yang lebih, udah, begitu ibu nengok rumah yang lebih besar, anggap nggak ada. Nggak bisa Ustadz, bisa kan? Payah Ustadz, udah mati aja. Gini, maaf ya, saya ini bukan mau buat kalian ketawa, enggak. Filosofi tauhidnya besar sekali. Tidak semua yang kita mau Allah mau. Tapi semua yang Allah mau kita harus mau. Apapun yang Allah mau, kita belum siap, maka kita harus memau-maukan. Supaya apapun yang Allah mau kita mau, belajarlah mengurangi yang kita mau. Agar apapun yang Allah mau kita, paham nggak? Jangan pura-pura. Apa maunya Allah? Yang terjadi hari ini maunya Allah. Apa maunya kita? Kita nggak mau kayak gini. Sekarang bagaimana damai-damainya? Ayo. Kalau berbentur maunya Allah dengan maunya kita, siapa yang menang? Siapa yang menang? Serius. Serius. Oke, kita uji ya. Ibu-ibu yang sudah nikah, coba bayangkan wajah suamimu, coba. Jangan suami orang, suamimu, coba. Udah dibayangkan? Udah? Bersyukur nggak kau punya suami kayak gitu? Kok agak syukur. Kenapa? Kok kayak ada masalah besar? Bersyukur nggak kalian punya suami kayak gitu? Nggak semua yang jawab, Pak. Memang berat. Itulah kenapa saya uji Ustadz, Pak Ustadz Bang Hadi, Pak Hadi. Waktu di pengajian bapak-bapak, aku tanya sama bapak-bapak itu, "Hei bapak-bapak, ini rahasia kita aja. Kalau nanti kalian masuk surga, masih mau nggak kalian jumpa bini kalian di surga?" Cuma 2 orang yang bilang mau, itu pun agak terpaksa. Syukur nggak kalian punya suami kayak gitu? Syukur. Pertanyaan berikutnya, suami kalian syukur nggak punya bini kayak kalian? Hati-hati Pak, kita main di situ. Kita lupa mensyukuri sesuatu yang masih kita nikmati. Apa yang kita nikmati itu Allah bilang, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Fatardo itu realitasnya adalah lupa orang kalau dia masih menikmatinya. Berapa banyak suami suntuk kali dia dengar bininya asik merepet aja. Kayak nggak ada chargernya, main gas terus. Dari mulai pagi sampai malam. Begitu istrinya tertidur, bersyukur suaminya, alhamdulillah. Berhenti kawan dia merepet. Tapi begitu istrinya nggak merepet 1 hari, oyong juga kepalanya. Dek, kok diam aja kok dek, apa masalah? Bininya pun sok kemayung, nggak ada abangku sayang. Kok gitu kali kau? Nggak apa-apa abangku sayang. Udah mau muntah lo aku ini. Udahlah kayak biasa aja lah kau peninggal. Ternyata kita lupa banyak hal yang kita benci, terlanjur kita Iya. Dulu aja kalau belum nikah, makan sendoknya pun mentel kali. Sekarang bum. Habis kau bang? Nggak? Habis? Coba sedikit. Habis nggak? Kalau nggak habis, baru ambil ayamnya nih. Coba sedikit. Coba. Maaf Pak, kalau Allah ridho, sejelek apapun kejadian, kita terima. Wala saufa yu'tika rabbuka fatar. Sungguh, nanti Allah kasih kau karunia yang kau ridho menerimanya. Tapi sering kau caci, itu aja masalahnya. Ya, dulu aja gantengnya luar biasa. Sekarang asik buang angin yang kerja di rumah. Bum bam. Kok mau ibu mempertahankan perkawinan sama orang kayak gitu? Hah? Coba. Allah buat kita lupa melihat betapa sempurnanya dia secara fisik. Dan Allah ganti kesempurnaan itu dengan kekuatan batiniah yang besar. Tanggung jawab, kebaikan, kemaafan, pengayoman, itu menjadi nilai baru dalam perjalanan hidup. Baik ya, selesai kita di situ. Sekarang kita bangun cerita tentang Nabi Muhammad. Gini, Bapak Ibu, ini mau cerita Nabi Muhammad. 1, Rasul itu orang paling mulia, benar nggak? Benar nggak? Ini karena belum dibagi kue, kurasa nih, payah kali menjawab.
Bagaimana kemuliaannya? Satu, Nabi Muhammad muncul dalam syahadat namanya. Tidak akan pernah sempurna Islam seseorang kalau nggak bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Ada orang mau masuk Islam, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah, tapi nggak ada asyhadu anna Muhammadannya, nggak sah Islam. Hebat nggak Nabi Muhammad? Woi, hebat nggak? Oke, ini faktor doa tidur tadi kurasa nih. Udah mulai ngantuk semua. Oke, yang kedua, jangankan malaikat, Allah pun berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hebat nggak? Hebat. Yang ketiga, dalam beberapa riwayat kita baca, di arsy itu sudah tertulis tulisan Ahmad yang baru diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam bingung, nih siapa? Kok belum ada, tapi sudah ada namanya. Lalu akhirnya diazamkan, pasti ini orang yang mulia. Kenapa? Belum lagi ada orangnya, sudah ada namanya. Maka Nabi Adam pun berselawat kepada Nabi. Dah tiga loh. Yang keempat, di dalam sholat kita berselawat kepada Nabi. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul ila akhir sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hebat sekali Nabi Muhammad. Udah sepakat nggak? Woi, sepakat nggak? Oke, sekarang kita tengok sehebat itukah Nabi Muhammad ketika di dunia. Gitu cara ngujinya supaya enak. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya ceritakan bagaimana realitas Nabi Muhammad, saya kasih tahu dulu, kegagalan kita membaca sejarah adalah kita ini tidak pernah mau rasa, hanya mau tahu. Hanya mau tahu. Jadi kalau ditanya, jawabannya, oh. Paham nggak? Nih kalau saya kasih ngomong sesuatu, ibu-ibu jawab oh ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, Rasul itu lahir dalam keadaan yatim. Jawab. Ibu-ibu, bapak-bapak, ujian Rasul itu berat. Jawab. Ibu-ibu, bapak-bapak, besar sekali fitnah yang dialami Rasul selama hidupnya. Jawab. Enceng kita. Begitulah cara kita membaca sejarah, Bapak Ibu. Makanya heboh kali kita menceritakan sejarah Nabi. Semua jawabannya, tahu nggak? Kalau dalam filsafat, itu geraknya cuma akal atas. Ya, yang penting bukan gue, itu dia ceritanya. Makanya kita ini lemah memahami rasa. Enak nggak jadi anak yatim sejak lahir? Nggak bisa kita rasa. Sehingga kita slow-slow aja. Nah sekarang kita bangun cerita itu. Ayo, Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Jangan lagi bilang oh. Padahal dia lahir di kultur patriarcat namanya. Patriarcat itu kebapak-bapakan. Orang Arab itu senang kali dipanggil nama ayahnya. Makanya orang Arab itu pakai bin, binti, binti. Benar toh? Iya. Makanya gini, prinsip orang Arab itu, nggak apa-apa kau lupa namaku, yang penting kau ingat nama ayahku. Bukan kayak kita orang Sumatera Utara ini, sebut nama ayah piting-pitingan deh. Saya dulu waktu sekolah SD, saya rondok-rondoi rapot saya, Pak Ketua Panitia, Ketua PHBI. Karena di situ ada bacaan ayah kandung. Bayangkan, anak panjol kok ya. Fitrah itu ya, giling kok nanti ya. Bener toh? Iya. Ada lagi model dulu, ini kepala bapak kau. Pijaknya. Wah, kok pijak kepala bapakku ya? Pijaknya. Begelut orang tuh, masuk ke BP. Begitu ditanya, dipijaknya kepala bapakku. Kau yang pijak kepala bapakku. Bapaknya dua-dua datang. Kapan pula kau pijak kepalaku? Coba. Orang Arab sangat bangga dengan ayahnya. Tapi Muhammad lahir tidak punya. Sakitnya tuh di sini, Pak. Tapi kita slow-slow aja. Kita anggap itu kayak nonton. Siapa suka film India? Ayo, coba. Sebutkan 3 judul film India yang kau sukai. 1. Kuch hota hai. Kalau Anda tidak suka itu berarti Hongbo. Iya. Yang kedua apa lagi? Coba. Kabhi Khushi
Nah, ada mulai dah Cina, mana ada Cina, Ya, yang ketiga, dilto pegelhe. Udah ya, nanti mau cerita India pula kita. Kalau nonton film India, anak mudanya berantem dengan banditnya 7 orang. Gak usah pala sholat istikharah untuk menang. Gak usah, slow aja, tonton aja. Insya Allah menang itu anak mudanya. Terjadilah salah pukul, terjadilah salah tendang. Jadi kita nganggap Nabi Muhammad hidup kayak film India. Itulah rusaknya akal kita ini. Sehingga kita ini slow respon. Mencintai Nabi tapi nggak punya rasa. Itu problem. Makanya saya sering bilang kepada orang yang berangkat haji kalau di Nabawi, hey, jangan gagal kau bersolawat selama kau di Madinah ini. Karena Madinah ini adalah kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dekat kau kepada Nabi saat itu. Saya bilang. Tapi kan kita gini, ini kelemahan kita secara filosofis. Gini, manusia itu tidak pernah bisa mencintai yang nggak pernah dia nampak. Siapa sini yang belum kawin? Lihat di tangan. Banyak, Bah. Oh, itu anak 7 tahun pula. Lama lagi kau nikah, bos. Masa? Wah, anak cencen 7 tahun. Ya. Ketika ada orang belum nikah dijodohkan, mau kau sama Bang Panjul. Yang mana orangnya, Mak? Nggak ada fotonya. Kayak mana orangnya, Mbak? Mama pun nggak tahu. Baik nggak? Itulah yang Mama nggak tahu. Jadi cemana? Ya udahlah, Mama jodohkan aja kau sama dia. Mau nggak? Kenapa nggak mau? Mama kalian loh yang jodohkan. Hati-hati. Makanya kegagalan kita di situ. Makhluk materialistik kayak kita ini, aksesnya materialistik. Saya ini takut nih bicara serius-serius. Mau kok coba saya rendahkan sedikit ya. Orang yang punya fisik hanya bisa mengakses yang punya fisik gitu. Makanya manusia, kalau saya ditanya, tidak pernah berhasil benar-benar mencintai Rasul karena Rasul nggak pernah dilihat, udah gitu aja. Maka satu-satunya cara bisa mencintai Rasul adalah mengakses keteladanannya. Kalau versi saya, keteladanannya. Bagaimana mengaksesnya? Hidupkan suasana batin yang saya bilang tadi. Masa sekelas Nabi lahir pun dalam keadaan yatim supaya kita tahu diri. Paham nggak? Berapa banyak kita enak hidup ini, tapi kita pura-pura nggak enak. Itu kenapa tadi saya awali ceramah, jangan sok-sok punya banyak masalah. Kan saya bilang, itu punya hubungan semua dengan ceramah saya yang di sekarang ini. Banyak orang masalahnya nggak banyak, tapi diekspos seolah-olah dialah hidup yang paling bermasalah. Ada orang baru hilang sendalnya di masjid, udah buat status. Kenapa? Udah habis waktu nih. Ya. Ada orang baru hilang sendalnya di masjid, udah buat status di Facebook. Coba. Berat kali jadi orang istiqomah. Awak yang mengaktifkan masjid, awak yang membuka masjid, kadang-kadang azan di masjid pun awak. Sendal awak pun hilang di masjid. Ya Allah, ujian apa yang kau beri kepada saya? Bukan ujian, kau aja yang nggak pandai naruh sendal. Kalau sendal mau nggak hilang di masjid, gampang, wajari caranya. Taruh yang kiri di pintu ujung, yang kanan di pintu ujung. Biar oyong yang mencuri. Nabi Muhammad ujiannya berat, Pak. Ini kalau mau saya screenshot bagian-bagian penting dari Nabi Muhammad, kita ini ngeri loh, serius. Mana lebih enak? Jadi Nabi atau jadi anggota DPR RI? Kalau urusannya dunia, mana lebih enak? Kita hitung ya supaya enak ya. Jadi anggota DPR RI, ada mobil dinas, ada rumah dinas, tunjangan, tendangan, saltoan. Ada toh? Oke, tunjangan bersin pun ada. Bersin cair. Hacim cair. Kemana-mana naik Poredes. Tahu Poredes? Wiu. Enak nggak jadi anggota DPR RI? Enak. Jadi Nabi, ada nggak rumah dinas Nabi? Rumah dinas Nabi ada nggak? Onta dinas BK Merah? Nggak ada. Nggak ada. Berapa tunjangan Nabi per bulan dari Tuhan? Ada nggak? Woi, nggak ada. Kalau gitu kenapa Nabi mau jadi Nabi?
Ayo, mau jawab apa? Masuk surga Nabi. Kenapa nyanyi mic kalian ini? Sensitif kali. Gora awak sedikit berhenti dia. Gerak apa? Kayak perempuan lagi lampu merah. Udah. Kenapa Nabi mau jadi Nabi? Coba itu jawab. Padahal dia jadi Nabi di dunia. Terus, lebih besar ini Pak. Cari yang lebih besar lagi Pak ya. Kalau Bapak Ibu bilang karena dia akan masuk surga, semua kita kepengen masuk. Siapa di sini yang nggak kepengen masuk surga? Tunjuk tangan biar saya aminkan. Ada nggak? Kalau gitu kenapa Nabi mau jadi Nabi? Coba. Nah, nih ada nggak Bapak Ibu yang mau kerja sama saya? Saya lagi cari pekerja ini. Ini serius. Pokoknya kalau kerja sama saya gaji setiap minggu, saya doakan masuk surga. Siapa? Tunjuk tangan. Siapa yang mau? Nggak ada. Hepeng dona mengatur dunia. Jangan kreak kali kau Ustaz. Sementang kau sok terkenal. Kalau nggak kau gaji aku, enggak lah ya. Benar kan? Nah sekarang pertanyaannya kenapa Nabi mau jadi Nabi? Jawablah. Bapak Ibu, sampai di sini kita gagal paham. Kita cari dunia ini seolah-olah energi ketaatan itu adalah dunia. Ada orang sholat duha enceng. Udah pernah dengar cerita itu? Belum? Ini ku ceritakan ya. Pada suatu hari, adalah seseorang yang membaca hadis riwayat, dibacanya. Siapapun orang-orang yang menjaga sholat duha, maka diluaskan Allah rezekinya. Cocok lah, terotak lah sama dia. Dia pedagang ya kan? Paten kali nih bah. Mulai besok dimainkannya lah sholat duha. Bukan 2 rakaat bu, main 8 deh terus. 8. Udah kena sebulan dikeranya gini-gini aja duitnya. Mulai loyong kepala ya kan. Dalam bah kena bunga-bunganya kuning. Akhirnya begitu hari ke-31 berdoalah dia sama Allah. Ya Allah, ini sudah hari ke-31 aku sholat duha. Aku baca riwayat katanya orang yang sholat duha kau luaskan rezeki. Ku hitung-hitung gini-gini aja ku tengok nih ya Allah. Aku jujur aja lah ya Allah, kalau besok gini juga enceng aja lah sholat duha nih. Betul aja pun gitu. Masih cari dunia kau tentang sholatmu. Nih saya kasih logikanya supaya menarik, supaya jangan oyong kali. Tahu nggak ciri-ciri orang oyong? Nggak pernah mabuk, tapi jalannya mereng aja. Nah, itu aja. Pokoknya asal awak jalan sama dia, awak pegang-pegang ujung bajunya, takut masuk paret. Apa rezekinya orang sholat duha? Ayo, siapa yang bisa jawab saya kasih 10.000. Apa rezekinya orang sholat duha? Rezekinya orang sholat duha adalah sholat duha. Paham? Tidak semua orang hidup bisa sholat duha. Anda hidup dan alhamdulillah Anda sholat duha. Maka rezeki Anda adalah sholat. Kenapa? Karena ayat As-Sajadah tadi menyebutkan orang yang mati itu kalau dihidupkan dia nggak akan mau beli Pajero, mau beli Alphard, enggak. Na'mal solihan. Kami ternyata merasa rugi ya Allah. Begitu masuk ke alam barzah ini, nggak berlaku rupanya sebagai A, sebagai B, sebagai C. Nggak berlaku rupanya dunia yang besar ini. Semua yang berlaku itu adalah amal soleh. Tapi kan kalau dibilang gini, dibilang nanti itu, ini kan wak labunya ustadznya nih, supaya enak orang dengar. Enggak. Kalau nggak percaya, matilah dulu. Rasakan yang saya bilang ini, benar atau tidak. Ini kan semua bakal mati kita ini, benar nggak? Iya, kalau nggak Bapak Ibu di luar, saya yang belakangan. Itu kan tergantung waktu aja. Tapi tidak ada orang yang tidak akan merasakan kematian. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi persepsi Nabi Muhammad. Apalagi yang paling menarik Nabi Muhammad? Ya, umur 6 tahun meninggal ibunya. Selesai. Maka selesailah urusan dia sebagai manusia yang punya kekuatan utuh, punya ayah dan ibu. Tapi dia nggak pernah meleak-leak atau meleak-leak. Meleak tahu? Ngomongnya bisa bagus tapi dicelat-celati. Mau mama, mau mama. Nggak bisa. Kenapa? Bagaimana Allah meleak itu? Bagaimana Rasul meleak itu? Dia nggak pernah bilang, ya Allah kok gini kali hidupku, ya Allah kok gini kali. Nggak ada. Semua doa Nabi, doanya orang awam.
dia minta perlindungan, dia minta petunjuk, Nabi Muhammad itu minta kasih sayang, seolah-olah dia itu tidak seperti orang yang benar-benar dekat kepada Allah, seperti dekatnya manusia dengan manusia yang lain. Waktu Nabi Muhammad ke Taif, dilempari dia sampai berdarah kakinya. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, memang gingging kali ini orang Taif ini. Doakan saja kepada Allah supaya dibenturkan gunung Taif ini, agar hancur Taif ini. Ayo, coba bayangkan kalau Nabi Muhammad itu model-modelnya orang Sumatera Utara, apa katanya? Cocok kali itu, kudoakan aja ya, biar cepat nih. Aku pun udah gondok juga aku nengoknya nih. Tapi tidak itu yang dijawab Nabi Muhammad. Tidak ya Jibril. Nanti akan datang banyak orang taat yang lahir dari negeri Taif. Hebat gak itu? Jadi Nabi Muhammad itu kesimpulannya, yang paling hebat dari dirinya adalah dia ini punya sabar yang heroik. Heroik itu hero. Tidak pernah terprovokasi dengan hidup orang, tidak pernah terprovokasi dengan keadaan orang. Termasuk ketika dia ditawar sama Abu Jahal CS. Ya, ibu-ibu kalau punya anak atau cucu, saran saya jangan buat namanya Abu Jahal, minta tolong saya. Apalagi Abu Lahab, ya. Kalau mau cari nama yang lain, nama lain lah. Lebih baguslah nama yang lain daripada nama yang dua itu. Apa tawarannya? Ya Muhammad, pening kali kami nengok kau ini. Masih muda bawa ajaran aneh-aneh di Makkah ini. Di Makkah ini sudah orang penyembah berhala turun-temurun. Kau nih bawa ajaran baru, pening kami nengok kau. Udahlah, damai-damai aja kita. Sesekali kami ikut agamamu, sesekali kau ikut agama kami. Cocok? Biar apapun yang kau minta kami kasih. Deal nggak? Langsung turun ayat Allah. Apa ayatnya? Ayo. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Sampai akhir. Allah pakai la di situ. La dalam makna menidakkan. Allah bilang, Muhammad, jangan berdiskusi dunia sama orang yang nggak punya dunia. Kau itu berdiskusi dunia sama aku, kata Allah, karena aku yang punya langit dan bumi. Jadi jangan, makanya di finishing ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Udah sor-sor kau untukmu, ku sor-sorkan untukku. Udah gitu aja. Paham nggak? Allah nggak suka dengan orang-orang yang ingin menukar-nukar dunia ini hanya untuk urusan agamanya. Hati-hati. Makanya nih kalau bicara sedekah, jangan pelit kali jadi orang, ya. Saya mau bilang ini, ada seseorang baru baca di hadis, katanya sedekah paling besar pahalanya adalah di Jumat subuh. Itu ada beberapa riwayat memang itu. Jadi karena baru dibacanya, sur lah dia kan. Begitu kena Jumat subuh, mau ke masjid dia Pak, jadi mau bersedekah lah dia ini. Masuk dia ke kamarnya. Sampai di kamarnya, dia ambil dompet. Rupanya lampu mati, karena anak masih bayi, kalau dihidupkan bisa terbangun, kira-kira gitu. Dibukanya lah dompetnya, diraba-rabanya Pak. Kalau kami laki-laki, ibu-ibu pernah jadi laki-laki nggak? Enggak kan? Makanya ibu-ibu nggak tahu. Ini kalau kami laki-laki, itu biasa duit sistematis. Cepek, limpul, 20, goceng ya, sampai yang paling lecek di ujung. Nah, karena mati lampu, diraba-rabanya lah ya kan. Cepek, jangan. Limpul, janganlah, bahaya. 20 jangan. Mau cari gocengnya nih. Begitu udah agak lecek, ini dia kurasa ini. Tariknya karena mati lampu nggak nampak kan, main kantong aja, pam. Sampailah di masjid, duduk sop pertama pula tuh. Muncullah tabung-tabung. Sampai depannya, ditariknya lah, Bu. Wow! Cepet rupanya. Mak dalam banget. Tengok kanan udah nengok dia. Tengok kiri nengok dia. Awak dari PPKS ya kan? Peninglah kepala awak, masa orang perusahaan sedekahnya kecil, kira-kira gitu kan. Mau dimasukkannya ke tabung tuh, langsung keringat dingin dia Pak. Masya Allah, la haula wala quwata. Ujian apa yang kau beri ini ya Allah. Hati-hati. Itu masih remeh Allah kasih ujian. Kenapa? Pelit kali kita. Kalau sedekah mainnya yang tipis-tipis saja. Jangan pernah gagal memahami hidup ini. Kalau dalam teori matematika, 10 kurang 3 itu sama dengan 7. Tapi kalau dalam teori sedekah, 10 kurang 3 itu sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3?
10 kau punya harta, 3 yang kau jalankan di jalan Allah, maka hanya 3 yang kau rasakan sampai akhir hayatmu. Itu aja teorinya, nggak payah itu. Jadi tinggal up to you. Tinggal up to you. Bahasa Inggrisnya up to you. Karena pilihan sudah ada di kita. Nabi Muhammad itu punya sabar yang heroik. Tidak pernah mendefinisikan dirinya miskin, tidak pernah mendefinisikan dirinya kaya, karena dia berhasil menikmati hidupnya. Inilah yang mau kita jadikan semangat ini. Ya. Nabi Muhammad juga sedih ketika istrinya meninggal Khadijah. Lalu 1 bulan kemudian meninggal pamannya Abu Talib. Sampai disebut pada tahun itu namanya tahun kesedihan, Amul Huzn. Kenapa itu tahun kesedihan? Rasul itu gini loh, itulah tanda bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Dia punya rasa, punya rindu, punya keinginan, semua punya. Kira-kira gini, masa nggak dikasih kode-kode? Awak terkejut loh awak. Kalau kata orang Medan kampung kami sana, down kali dia jadinya. Down kali, padahal tuh bahasa Inggrisnya down. Kenapa dia down kali? Karena bagi dirinya 2 orang ini adalah orang hebat menjalani hidup. Tapi apa pilihan hidupnya? Sami'na wa ata'na. Jadi Bapak Ibu, akumulasinya sederhana. Kalau mau meneladani Nabi, tirulah kesabaran Nabi menjalani hidup. Bukan nggak ngeri ujian jadi Nabi. Kalau mau mikir-mikir ujian jadi Nabi, banyak orang yang enceng jadi Nabi, para Nabi itu. Nabi Nuh, apa kira-kira ujian Nabi Nuh? Siapa yang tahu? Dia punya anak yang ingkar kepada Allah, punya istri yang ingkar kepada Allah. Itu kalau disuruh surah Hud, silakan baca. 3 kali Nabi Nuh minta kepada Allah agar ditolong istri dan anaknya. Tapi Allah bilang, tidak usah. Mereka itu dari orang jahil, kata Allah. Tidak mau aku menolongnya. Sampai akhirnya Allah marah sama Nabi Nuh. Apa kata Allah? Aku lebih tahu apa yang aku mau takdirkan, kata Allah. Sampai akhirnya Nabi Nuh, aku pulangkan kepada engkau ya Allah apapun yang kau takdirkan. Coba kalau misalnya bawaannya bawaan merajuk. Ya udah ya Allah, kalau gitu enceng aja lah aku jadi nabi. Capek kali aku jadi nabi kayak gini loh. Udah nggak digaji, anak awak ingkar sama aku, nggak kayak gitu loh ya Allah. Aku paling nggak anakku aja loh, anakku aja lah ya. Kenapa nggak kayak gitu? Ayo coba kita gimana coba? Maaf ya Bapak Ibu, serius. Jadi udah slow aja hidup ini. Ayo jalani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sering kita mencaci peran yang Allah beri, tapi peran itu justru menjaga kehidupan kita sampai akhir hayat. Berapa banyak orang yang capek menjalani kebaikannya, tapi kebaikan itu yang justru menolong dirinya. Ya, ibu-ibu pilih mana? 100 miliar cash atau dosa diampuni semua oleh Allah? Udah mulai payah jawabnya. 100 miliar cash atau semua dosa diampuni oleh Allah? Pilih mana? Aduh, ecek-ecek kurasa itu jawabannya. Yakin? Yakin. Dulu ada gerakan belanja di kedai muslim. Ya, waktu hebohnya 212 Mart. Awak pun biarlah, logikanya sederhana. Biar lebih mahal 1.000 rupiah. Tapi kita belanja di kedai muslim, gitu kan? Apa? Begitu nengok Indomaret diskon gopek, ya, minyak makan belok wah tuh. Jadi maaf Pak, serius ini. Benturan kita selalu materialistik. Makanya beriman kepada Allah itu harus menjadi energi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tidak ada orang miskin di muka bumi ini. Orang yang merasa miskin yang banyak. Cuman lah. Aku sebenarnya mau loh, tapi nggak ada duitnya. Gigimu itu nggak ada. Maaf Pak. Tapi nanti kalau kita sudah masuk ke alam akhirat baru bingung kita. Kenapa selama ini saya tidak beramal? Ini maksud saya, choice-nya harus benar. Ya. Salah satu cara setan itu merusak hidup kita adalah dengan membuat kita capek jadi orang baik. Makanya siapa di sini capek jadi orang baik? Coba tunjuk tangan. Itu di Medan sana ada pengajian mama-mama, karena cuma 9 orang tuh, jadi dibuatlah grup WA-nya pengajian mama-mama 9 orang. Itulah nama grup WA-nya. Pengajiannya 2 bulan sekali. Adalah satu ibu-ibu yang agak tuan takur. Dia bilang lagi nih, ibu-ibu,
Karena pengajiannya cuma 2 bulan sekali, izinkanlah saya jadi donatur kue kotak ya. Iyalah kata mama-mama itu. Iya, mainlah ngaji Pak Ketua PBI. Bulan Januari 10 kue kotak, 9 jamaah, 1 ustadz kan gitu kan. Maret aman, Mei aman, ya, Juli aman. Kena September udah datang ustadznya, belum ada kue kotaknya. Ibu tuh pun belum datang. Oyong lah kan. Di WA lah ibu tuh di grup. Ibu, mohon izin ustadz kita udah datang. Kuenya mana ya? 2 tanda tanya. Ting ting. Ayo, apa jawaban ibu itu? Siapa? Coba. Apa jawaban ibu itu? Lalu ibu itu jawab, kelen lah, masa aku aja. Coba, inilah orang capek berbuat baik. Setan itu setan kali loh, Bu. Serius. Iya. Dia bisa merusak kita punya pikiran. Model setan itu pakai logika-logika ekonomi kapitalis. Kalau dia nggak bisa untung 1 juta, untung 100.000 pun jadi. Nggak bisa untung 100.000, 10.000 pun. Kalau nggak bisa 10.000, cibu pun jadi. Yang penting ada untung. Membangun jejak di setiap perbuatan manusia. Makanya sunnah hukumnya bertaus. Apalagi kita sedang berbuat baik. Normal itu manusia yang capek berbuat baik. Kalau di mata manusia. Tapi di mata Allah itu tidak normal. Begitu aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata imam itu. Yasin. Mak, dalam bah. Jam berapa siap ini? Kata. Rusak kali imam nih bah. Awak mau cepat. Dibantainya pula Yasin. Kata. Selesai. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa untungnya. Kita ini kepengen kalau sholat, habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung masuk WA. Selamat. Sholatmu itu kualitasnya 67,8%. Bonusmu 218.000. Tolong pertahankan. Kalau bisa 90% Pajero menanti. Oh, nggak ada orang yang tinggal sholat, Pak. Waktu subuh jam 5, jam 3 udah begadang dia. Maaf, Pak. Begitulah logika komersil yang kita punya. Dan itu yang nggak dimiliki Rasul. Makanya Rasul itu sabar yang identik. Kalau mau meneladani Rasul, nggak usah pakaian lah. Capek kita. Teladani aja kesabarannya. Betapa dia hebat dan istimewa di hadapan Allah. Tapi cara dia memahami takdir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bilang kepada dirimu, wahai diri, jangankan takdir ini, aku pun milik Allah Subhanahu wa taala. Mana ada manusia yang bisa lari dari Allah? Itulah makna dari realitas. Jadi nggak boleh kita membangun kesombongan, membangun individualistik, nggak boleh. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Masjid ini insya Allah terbangun. Kalau tahun depan saya kemari, saya mau ini masjid sudah terbangun. Jangan anggap ini urusan orang. Ini urusan orang di kampung ini. Besok kalau kau mati, masjid ini menjadi saksi bahwa kau disyahadahkan oleh orang sekampung, kau orang baik. Bagaimana kesaksianmu kepada si mayit? Baik. Bagaimana kesaksianmu kepada si mayit? Baik. Wak samping awak tak mau jawab, awak senggol lah. Woi, bilang baik. Gak pernah lo aku tengok dia baik. Cocoknya mau piting lehernya itu. Kau baik kali rupanya, macam betul aja. Ingat ya. Nah, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Ayo kita finishing. Bagaimana meladeni Rasul itu sabar yang. Jadi sabar itu ada yang defensif, ada yang ofensif. Saya tadi bilang teh putih. Ustadz, kenapa Ustadz minum teh putih? Apa saya jawab? Cemanalah. Cuma air putih yang dikasih panitia. Menurut Bapak Ibu, itu saya syukur nggak? Woi, ulangi jawabannya ya. Cemanalah. Cuma air putih yang dikasih. Kira-kira saya syukur nggak itu? Kok tahu kalian? Sok tahu kali. Kita aja pandai menilai bahasa orang. Begitulah cara kita menanggapi hidup. Bagaimana mau dibilang sabar?